Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Waalaikumsalam. Halo Ya Sobat Bahasa, ampun. senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda melalui siaran mandiri Siniar Kelasa di kanal YouTube Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam program Ruang Temu. Ruang Temu edisi kali ini akan membahas tentang program Kampus Merdeka dalam program Merdeka Belajar, dan untuk membahasnya sudah ada dua orang narasumber yang sangat istimewa hari ini, dua orang rektor dari kampus terkemuka di Provinsi Lampung yang akan berbincang terkait Kampus Merdeka. Saya akan menyapa terlebih dahulu untuk dua narasumber kita yang sudah jauh dari Kota Bumi, Lampung Utara, dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Selamat datang Bapak Dr. Sumarno MPD. Terima kasih. Selamat datang Pak, terima kasih sudah berkenan hadir di Ruang Temu. Kemudian yang juga sangat saya hormati, Rektor dari Universitas Teknokrat Indonesia yang juga merupakan Ketua dari Forum Rektor Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Nasrullah Yusuf SE MBA. Selamat siang Pak, selamat datang di Siniar Kelasa. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suatu kehormatan bagi kami sudah bisa kehadiran dua orang tamu yang sangat istimewa pada kesempatan kali ini di Ruang Temu Siniar Kelasa Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Nah, sahabat bahasa, berbicara tentang program Merdeka Belajar pada tanggal 22 bulan 2 tahun 2022 lalu, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Bapak Nadiem Anwar Makarim meluncurkan sebuah program Merdeka Belajar episode ke-17, yaitu Revitalisasi Bahasa Daerah, yang merupakan program dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kemudian salah satu dari program Merdeka Belajar adalah adanya program Kampus Merdeka. Nah, program Kampus Merdeka ini apakah dapat menjadi salah satu upaya dalam pengembangan bahasa, dan bagaimana pula peran perguruan tinggi untuk terlibat dalam pengembangan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah? Kita akan membahasnya bersama dengan para narasumber kali ini. Bersama saya Parya selaku narakata Ruang Temu. Inilah dia Ruang Temu edisi pengembangan bahasa melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Saya akan bertanya terlebih dahulu kepada Pak Sumarno dan juga Pak Nasrullah. Sebenarnya menurut pandangan Bapak sendiri, program Kampus Merdeka ini seperti apa sih Pak? Dan tujuannya itu bagaimana sebenarnya menurut pandangan Bapak? Saya mulai dari Pak Marno dulu. Iya, terima kasih. Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang biasa disingkat dengan MBKM itu sebuah program unggulan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi, yang secara singkat MPKM ini memberikan kebebasan dan otonomi kepada perguruan tinggi, dosen dan mahasiswa untuk mengelola perguruan tinggi dan melakukan pembelajaran. Ada 4 program dari MPKM ini. Yang pertama adalah kemudahan pembukaan program studi, kemudian perubahan paradigma akreditasi, yang ketiga memberikan kebebasan pada mahasiswa untuk melakukan aktivitas selama 3 semester di luar program studinya, yang itu terdiri atas 1 semester pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda, pada program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, dan yang 1 semester kegiatan di dunia usaha, dunia industri, meliputi berbagai kegiatan magang. Tetapi ini sifatnya pilihan. Bagi mahasiswa yang tidak mau memanfaatkan 3 kebebasan itu, juga boleh saja mahasiswa tersebut menyelesaikan seluruh program pendidikannya untuk program sarjana di program studi dan perguruan tinggi tempat yang bersangkutan terdaftar. Tujuannya secara singkat adalah untuk mendekatkan dunia usaha, dunia kerja dengan kampus, supaya mahasiswa begitu lulus dari pendidikannya siap bersaing di dunia usaha, dunia industri. Baik. Secara singkat itu. Baik. Menurut Pak Nasrul sendiri Pak, bagaimana pandangan Bapak terkait Kampus Merdeka ini, dan menurut Bapak tujuan besarnya itu seperti apa sih Pak?
Ya, kampus Merdeka ini tujuan besarnya adalah bagaimana menjadikan kampus itu bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan dunia saat ini, dunia internasional, 4.0, bahkan kita sekarang sudah 5.0. Teknokrat sudah masuk ke 5.0 itu kita di sana, yaitu melalui artificial intelligence ya. Nah, kampus Merdeka ini saya termasuk menjadi pembicara. Ya, Pak. Saya berapa kali pada saat bertemu dengan Pak Menteri saat itu, terminologinya apa? Karena kampus Merdeka itu ditafsirkan bebas tidak ngajar, bebas tidak belajar, bebas itu pada saat itu. Nah, saya sampaikan itu. Nah, terminologi yang muncul adalah 4 terminologi itu, yaitu dipermudah membuka program studi. Tapi itu ya kalau akreditasinya A, institusinya unggul. Jadi bukan dipermudah. Yang akreditasi unggul atau A itu hanya 30-an di Indonesia kita ini pada saat itu, dari 4.600. Jadi bukan dipermudah. Hanya memberikan kesempatan untuk perguruan tinggi negeri yang sudah banyak yang A di situ. Kalau untuk yang swasta tidak begitu banyak saat itu, sangat kecil sekali. Terus juga mengenai akreditasi. Tetapi sekarang akreditasi berubah lagi menjadi akreditasi mandiri. Jadi terminologi yang dimunculkan 4 itu tidak begitu banyak bermanfaat. Selanjutnya juga ada 3 yang tadi disampaikan Mas Sumarno, Dr. Sumarno, bahwa bebas mengambil kuliah di prodi lain, di perguruan tinggi lain. Ini bukan baru. Tahun 87-an ketika saya jadi dosen awal itu memang kita sudah mengambil program studinya di luar prodi. Bahasa Inggris ngambilnya di Fakultas Bahasa FKIP misalnya, matematika di MIPA kita ngambil di situ. Hukum kita ngambil di Fakultas Hukum, sudah begitu sebenarnya. Hanya yang sekarang ini ada pertukaran mahasiswa untuk bisa kuliah di tempat lain. Kalau untuk Universitas Teknokrat Indonesia bukan baru. Tahun 2005-2006 kita sudah mengirimkan beberapa mahasiswa kita untuk kuliah di perguruan tinggi negeri. 1 semester, yaitu mengenai robotika dan artificial intelligence. Nah, dari situlah kita berkembang menjadi akhirnya juara robot nasional dan sebagainya dari pemanfaatan itu. Baik. Hanya yang belum di kampus mereka bisa dilaksanakan dengan baik adalah bagaimana kuliah itu di perusahaan. Jadi magang di perusahaan itu dia dianggap kuliah. Nah, itu yang harus dibenahi, didorong, disemangati itu. Jadi ada hal yang baru. Nah, yang baru dalam kampus Merdeka ini pertukaran mahasiswa di Teknokrat itu 59 perguruan tinggi di Indonesia, Sabang sampai Merauke kuliah di Universitas Teknokrat Indonesia saat ini. Dan itu terbesar untuk Sumatera bagian selatan. Nah, di dalam perkuliahan ini yang membedakan dibantu pembiayaannya oleh pemerintah. Yang dulu tidak. Dulu kita biaya sendiri, ini dibantu oleh pemerintah. Dengan dibantu oleh pemerintah pembiayaannya ini, kita harapkan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini adalah bisa berjalan seperti yang kita harapkan. Intinya bagaimana mahasiswa itu bisa melihat budaya lain, bukan hanya di kampusnya saja, tetapi di luar kampus, di dunia usaha industri, di daerah lain, di budaya tradisional yang lainnya dia bisa mempunyai inspirasi tidak di tempatnya sendiri. Ada pertukaran informasi ya Pak yang terjadi di antara mahasiswa yang mengikuti program pertukaran mahasiswa ini. Artinya
berpeluang untuk bisa menjadi program yang bisa disisipkan untuk bukan hanya budaya tapi juga bahasa ya Pak ya. Ya. Nah, terkait dengan itu saya juga bertanya lagi kepada Pak Nasrullah, dengan adanya program Kampus Merdeka ini Pak, apakah kita memiliki peluang untuk dapat mengembangkan bahasa, terutama bahasa Indonesia sebagai bahasa negara dan bahasa daerah, bahasa Lampung, karena seperti yang Bapak sampaikan sebelumnya bahwa era globalisasi 5.0 dan seterusnya ini menuntut perubahan dan kita harus menyesuaikan diri ya Pak ya, terkait bagaimana gempuran bahasa asing akhirnya bisa mempengaruhi juga bahasa negara. Akhirnya para generasi muda lebih bangga berbahasa asing daripada berbahasa daerahnya sendiri, dan juga bagaimana bahasa daerah terutama bahasa Lampung ini mulai ditinggalkan, bahkan salah satu terancam punah begitu, bahasa yang terancam punah. Nah, apakah program Merdeka Belajar ini Pak bisa menjadi peluang bagi kita untuk menyisipkan begitu atau membuat suatu program tertentu untuk melakukan pengembangan terhadap bahasa ini Pak? Menurut Bapak bagaimana? Dengan pertukaran mahasiswa kuliah di berbagai tempat, tentu ada pengaruh dengan bahasa. Jadi jangan lupa bahasa Indonesia bukan hanya bahasa Indonesia binar yang baik dan benar, tapi bisa juga bahasa Indonesia pasaran yang berlaku di masyarakat. Bisa juga bahasa Indonesia yang dipengaruhi oleh bahasa-bahasa adat masing-masing di situ. Jadi kita jangan berpedoman dengan binar bahasa Indonesia yang baik dan benar saja, tetapi bahasa Indonesia yang bisa dimengerti, yang dulu bahasa Melayu istilahnya itu bisa dimengerti. Dan itu terjadi pertukaran. Misalnya orang yang Jawa Barat, Sunda, dia bahasa Indonesia ada dialog Sundanya, ada logat Sundanya. Di kita ada juga dari Irian ya, dari Papua kita ada itu, dia juga belajar bahasa Indonesia dengan logat Indonesia yang berada di tingkat nasional, karena mereka lebih kental bahasa Indonesianya dengan pronunciation, dengan logat Papuanya, adatnya itu. Nah, ini juga menjadi suatu perkembangan untuk bahasa, sehingga daerah-daerah lain akan bisa meniru bahasa menjadi satu bahasa nasional. Apakah yang binar itu, apakah yang berlaku di pasaran, bahasa pergaulannya itu. Jadi bisa di situ. Tetapi yang paling penting lagi, perlu ada satu kesepakatan bersama agar bahasa itu bisa masuk di kampus Merdeka. Kalau di Universitas Teknokrat Indonesia itu mereka diberikan pelajaran bahasa Lampung, misalnya gitu. Nah, dan itu sudah berjalan ya Pak ya? Ya, jadi sebagai ini sebagai bahasa tambahan school. Ya, mana yang mau belajar masakan Lampung, Surwit diajarkan, mana yang mau bahasa Lampung, pakaian Lampung, dan itu ada. Jadi ada, tetapi bagaimana ini menjadikannya lebih jauh, lebih cepat, lebih luas. Artinya secara implementasinya sudah dilakukan ya Pak ya, melalui program pengajaran bahasa Lampung itu tadi ya Pak ya, di Teknokrat. Itu suatu inovasi yang luar biasa. Nah, saya ingin tahu juga di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi Pak Sumarno, bagaimana pelaksanaan program Kampus Merdeka yang dilakukan di universitas yang Bapak pimpin? Iya. Universitas Muhammadiyah Kota Bumi memiliki program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Dengan demikian, upaya untuk pembinaan, pengembangan bahasa Indonesia, pelestarian, pembinaan, pengembangan bahasa Lampung berikut budaya dan sastranya, itu menjadi sesuatu yang memang harus kami lakukan. Misalnya untuk pelestarian, saya menggunakan kata pelestarian untuk bahasa Lampung. Bahasa Lampung, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi memberikan pilihan 10 SKS muatan bahasa dan sastra Lampung. Jadi mahasiswa program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia yang
berminat untuk mendalami bahasa Lampung disediakan 10 SKS. Dari sisi sastra misalnya, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi memiliki kelompok teater yang sangat produktif, juga sering menjuarai berbagai lomba yang sering menggarap cerita-cerita daerah Lampung. Sehingga masyarakat mengenal bahasa dan sekaligus budaya Lampung itu dengan cara yang menyenangkan gitu. Terkait dengan bahasa Indonesia, dengan adanya Merdeka Belajar, mahasiswa dari program studi lain itu bisa mengambil pilihan beberapa mata kuliah bahasa Indonesia atau bahasa Lampung berikut sastra di program studi pendidikan bahasa dan sastra Lampung. Itu saya pikir upaya menyebarluaskan, memasyarakatkan bahasa sastra Indonesia dan Lampung. Sejalan dengan itu juga melalui pembelajaran akan dipupuk sikap positif penutur bahasa terhadap bahasanya. Karena apapun yang kita lakukan itu akan tidak ada artinya jika tidak ada sikap positif. Seseorang mau berbahasa Indonesia dengan baik itu harus dilandasi dengan sikap yang positif. Kalau sikapnya terhadap bahasa tidak positif, sangat sulit mengharapkan orang tersebut dapat menggunakan bahasa dengan baik. Dan untuk penutur bahasa bersikap positif perlu dilakukan pembinaan. Di samping itu juga pengembangan bahasa sendiri perlu terus-menerus dilakukan supaya bahasa Indonesia dapat dipergunakan dalam berbagai keperluan di era sekarang ini gitu. Jadi jangan sampai nanti ketika kita akan berbicara sesuatu merasa tidak ada ya ini katanya dalam bahasa Indonesia gitu. Nah, itu juga sebuah permasalahan. Meskipun kadang kata-kata dalam bahasa Indonesia itu terasa lebih asing dari kata bahasa asing di telinga kita. Itu masalahnya karena kata-kata itu jarang kita sosialisasikan. Jadi kita penutur bahasa, para siswa, mahasiswa lebih sering mendengar istilah kata-kata dari bahasa asing daripada dari bahasa Indonesia. Karenanya berbagai upaya pemasyarakatan itu juga sangat perlu gitu. Misalnya siaran dari berbagai radio. Di kampus kebetulan juga punya radio Basuma FM 102,5. Itu juga saya selalu menekankan pada para penyiar dan pengelola untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ketika mau menggunakan bahasa asing, ya adakan siaran berbahasa asing, berbahasa Inggris. Ya. Bahasa Inggris ya Inggris penuh, Indonesia ya Indonesia yang sama baiknya. Gitu. Sehingga tidak menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur-campur dengan bahasa asing. Gitu. Dan kampus memegang peran sangat penting terkait dengan hal itu. Kaitannya dengan Merdeka Belajar, pada saat mahasiswa magang, mahasiswa kami yang dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, itu sekaligus bisa memasyarakatkan, melakukan pembinaan, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik. Poin yang menarik yang saya tangkap adalah menanamkan sikap positif bagi penutur bahasa itu sendiri ya Pak ya. Dan bagi saya itu adalah kunci yang sangat penting untuk bagaimana para pembelajar bahasa ini bisa menularkan semangat berbahasa yang sesuai dengan konteksnya begitu ya Pak ya. Nah kemudian saya juga penasaran dengan cerita Pak Nasrullah tadi terkait pelaksanaan program Merdeka Belajar. Ada 59 kampus ya Pak ya yang belajar di Universitas Teknokrat Indonesia saat ini. Dan saya penasaran Pak bagaimana pola pelaksanaan kegiatan di luar kuliah barangkali ya Pak ya. Selain tadi ada kegiatan pembelajaran bahasa Lampung, adakah pola-pola kegiatan kebahasaan lainnya yang dilakukan oleh Universitas Teknokrat Indonesia dalam rangka pengembangan bahasa baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa daerah Pak selain yang tadi? Ya, baik. Kalau pengembangan bahasa Indonesia, sebenarnya yang mahasiswa kuliah itu bahasa Indonesianya sudah bagus semua sebenarnya. Hanya saja, apakah dia mau pakai bahasa Indonesia yang binar itu, apakah mereka ingin menggunakan bahasa Indonesia pergaulan. Di situ saja. Nah,
sudah menjadi umum kalau kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar seperti kita sekarang podcast ini, sama dengan seperti TPRI dulu. Apakah saudara hendak pergi ke mall seperti itu? Oh, saya mau pergi ke mall karena ini itu. Kalau itu sudah diketawain orang, walaupun ini adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar, pronunciasi yang benar, iramanya benar, situ. Tapi yang berlaku adalah bahasa yang pergaulan. Hei, mau ke pasar tah gitu. Nah, itu juga bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi ini adalah dalam rangka bahasa pergaulan Indonesia, tidak disalahkan. Nah, jadi yang kita akan tekankan tentu bukan hanya bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi juga bahasa yang dipakai oleh masyarakat. Nah, bahasa Indonesia baik dan benar biasanya dipakai kalau menulis skripsi, tesis atau disertasi. Menulis itu di dalam kelas kita bicara dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi juga tidak menarik kalau kita ngajarnya dengan bahasa ini. Mahasiswa jangan lupa ya bahwa ini ekonomi Indonesia sedang begini. Kalau kita bicara lebih santai dengan bahasa yang biasa nih, artinya pergaulan, mahasiswa jangan lupa sekarang ini ekonomi Indonesia sedang dibicarakan akan menghadapi krisis apa segala dengan budaya intonasi pronunciation-nya masing-masing, kosakatanya masing-masing, yaitu bahasa Inggris yang dipakai ya. Nah itu tentu akan lebih menarik. Jadi kita jangan terlalu membedakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dengan bahasa sehari-hari atau bahasa pergaulan. Di situ mana yang kita pakai untuk yang formal dan mana yang pergaulan, itu sangat penting sekali. Karena pada praktiknya juga kan ketika berkumpul mahasiswa dari Sabang sampai Merauke, bahasa yang mereka gunakan pasti bahasa Indonesia ya Pak ya. Dan disitulah pelaksanaan penggunaan bahasa Indonesia itu sendiri berkembang ketika mereka bisa berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu itu ya Pak ya. Nah kemudian saya juga penasaran mengetahui juga pendapat dari Pak Marno dan juga Pak Nasrullah terkait program pengembangan bahasa seperti apa yang mungkin suatu saat bisa dilakukan oleh pihak perguruan tinggi dalam rangka pelestarian bahasa daerah seperti itu Pak. Karena kita ketahui untuk di Lampung sendiri ini kan keadaannya cukup memprihatinkan begitu. Dengan adanya program Kampus Merdeka ini kira-kira apa yang bisa dibuat programnya melalui program Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini di tingkat perguruan tinggi. Saya mulai dari Pak Marno dulu. Baik, terkait dengan itu sebetulnya banyak hal bisa kita lakukan yang sudah dilakukan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, misalnya pada Dharma penelitian gitu. Beberapa dosen melakukan penelitian payung terkait dengan bahasa daerah. Jadi dari penelitian bahasa daerah itu nantinya akan diperoleh kondisi nyata penggunaan bahasa daerah Lampung khususnya di masyarakat saat ini gitu. Karena hidup matinya sebuah bahasa itu bergantung pada penuturnya. Kalau tidak ada lagi yang mau menggunakan, maka bahasa itu dengan sendirinya akan mati. Karenanya perlu dilakukan berbagai upaya penelitian terkait dengan bahasa daerah. Yang belum ada perlu pendokumentasian, lakukan dokumentasi. Kemudian kami juga melakukan pemetaan tadi sikap berbahasa daerah baik guru, mahasiswa, siswa. Dari hasil itu dapat dilakukan upaya pembinaan nantinya gitu. Supaya bahasa daerah khususnya bahasa Lampung ini juga tidak terpinggirkan, apalagi sampai dengan punah. Upaya yang berikutnya melalui Dharma Pendidikan dan Pembelajaran juga dilakukan penelitian terkait pelaksanaan pembelajaran bahasa Lampung. Yang dari hasil penelitian itu akan didapat luarannya selain berupa artikel ilmiah juga berupa modul pembelajaran
berupa materi pembelajaran yang itu akan sangat bermanfaat bagi pelaksanaan pembelajaran bahasa Lampung. Jangan lagi pembelajaran bahasa daerah itu seperti dulu gitu. Kita harus menekankan, saat ini mendesak untuk menekankan pembelajaran bahasa, khususnya bahasa daerah, pada fungsi komunikasi bahasa. Jadi supaya bahasa daerah itu dipergunakan gitu. Kalau di kelas bahasa Lampung saja bahasa Lampung tidak dipergunakan dengan baik, di mana lagi kita berharap bahasa Lampung itu akan dipergunakan dengan baik gitu. Kemudian kami juga berusaha untuk mendorong lembaga pemerintah, terutama kami dalam beberapa diskusi kami sampaikan kiranya perlu digagas upaya pembiasaan penggunaan bahasa Lampung melalui kebijakan pemerintah, misalnya menetapkan wajib berbahasa Lampung 1 hari di setiap sekolah negeri, syukur kemudian diikuti juga dengan sekolah swasta, apalagi nanti di instansi pemerintah juga begitu, 1 hari siapapun yang berurusan dengan instansi pemerintahan di hari ini wajib menggunakan bahasa daerah gitu. Itu upaya yang coba kami lakukan. Di samping tadi kami punya radio, juga ada siaran berbahasa daerah. Meskipun belum sehebat UTI, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi juga melakukan pertukaran mahasiswa. Saat ini ada sekitar, kita bekerja sama dengan 16 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, dan dengan beberapa perguruan tinggi di luar negeri. Yang terbaru kami dengan Thailand itu pertukaran mahasiswa untuk program studi pertanian, itu program studi agribisnis, agroteknologi, dan nutrisi teknologi pakan ternak, dan program studi sistem dan teknologi informasi. Jadi dari Thailand, saya lupa nama perguruan tingginya, mengirimkan mahasiswa ke UMKO, dan UMKO mengirimkan ke sana. Meskipun jumlahnya belum terlalu banyak, UMKO baru mengirimkan 16 orang gitu, untuk belajar di perguruan tinggi, diajar oleh dosen di sana. Tahun yang lalu kita juga melakukan itu dengan Filipina. Dengan Filipina kita hanya 2 mahasiswa dari Filipina, 2 mahasiswa dari UMKO, juga dengan Chulalongkorn University. Kita 4 mahasiswa saling bertukar begitu, dan pada saat pertukaran seperti itu, ketika mereka berada di Kota Bumi, itu kami perkenalkan dengan bahasa Lampung. Pada saat ada acara begawi, acara-acara adat, itu mereka kami ajak untuk ikut datang, untuk ikut menyaksikan di sana, sehingga mereka tahu, oh ini bahasa Lampung, meskipun belum pada taraf mereka mampu menggunakannya. Dan yang terakhir kemarin dengan Bangkok, saya sebetulnya sudah menawarkan untuk BIPA. Jadi mereka selain mengikuti pembelajaran di program studinya yang tadi sudah saya sebutkan, kami akan minta waktu untuk memasukkan BIPA. Tetapi ketika diperbincangkan belum ketemu waktu yang pas, sehingga belum dapat dilaksanakan untuk saat ini. Saya pikir itu beberapa hal yang sudah kami coba lakukan Universitas Muhammadiyah Kota Bumi untuk mengembangkan, melestarikan bahasa dan budaya Lampung. Nah, yang menarik bagi saya tadi adalah bagaimana menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah ya Pak ya. Karena tidak bisa dipungkiri dukungan dari pemerintah daerah sangat besar perannya, terutama untuk pelestarian bahasa daerah. Saya juga penasaran dengan yang terdapat di Universitas Teknokrat Indonesia, sama seperti pertanyaan dengan Pak Marlon tadi, Pak Nasrul, mungkin ada kolaborasi juga dengan berbagai lembaga terkait upaya pengembangan ataupun pelestarian bahasa Lampung ini seperti apa Pak kalau di Teknokrat? Kalau di Universitas Teknokrat Indonesia sudah langsung kita menerapkan. Artinya sebagai contoh, setiap wisuda itu akan ada 3 orasi ilmiah dari mahasiswa terbaik atau mahasiswa yang wisuda saat itu. 1 dia berbahasa Indonesia, kedua dia berbahasa Inggris, ketiga dia berbahasa Lampung.
Jadi ada 3 orasi ilmiah yang berbahasanya berbeda. Bahasa Indonesia baik dan benar, bahasa Inggris, dan bahasa Lampung. Nah, memang jadi sering ada masalah bahasa Lampung ini. Banyak juga pemuda kita sudah bukan dari kampung yang betul-betul berbahasa Lampung. Jadi harus kita latih bisa terus juga bahasa Lampung ini perlu mau pakai bahasa Lampung yang mana? Iya. Itu permasalahan yang sampai sekarang masih ini juga ya Pak ya. Jadi agak repot kita. Pakaian adat juga begitu kita pakai ini, kok ini pakai apa gitu. Iya. Ketika yang satu dipakai, yang satu bertanya kenapa nggak pakai yang ini ya. Terus saya sih gampang aja. Lamun sikam ijo marga melinting ya sikam buai adat melinting, saya bilang gitu. Saya kan Lampung melinting. Iya. Saya bilang tuh. Jadi saya pakai adat melinting yang di situ, tetapi bergantian. Nah, kita sudah terapkan sudah lama itu. Nah, untuk yang di wisuda apa juga kita pernah menerapkan juga lomba pidato atau sambutan berbahasa Lampung situ. Jadi sudah kita lakukan itu. Tetapi memang mau memasyarakatkan bahasa Lampung itu tentu tidak mudah karena masih ada prioritas hal-hal lain yang kita harus lakukan. Kembali ke kampus Merdeka dibebaskan, sebenarnya dari dulu kita sudah dibebaskan. Yang tidak dibebaskan itu hanya 60% kurikulum wajib. 40% kurikulum itu boleh artinya diprakarsai oleh universitasnya sendiri atau perguruan tingginya masing-masing. 40%. Dia mau pakai bahasa Lampung, dia mau menggunakan yang hal lain. Itu sebenarnya sudah ada kebebasan situ dari dulu. Dan bagi saya itu menarik sekali sih Pak, ketika di forum yang besar katakanlah wisuda tiba-tiba ada orasi ilmiah berbahasa Lampung, itu praktik yang bagi saya sangat menginspirasi bagaimana bahasa daerah ini tetap eksis dan memiliki panggungnya sendiri di hadapan para wisudawan dan forum yang besar seperti itu. Dan ini sesuatu yang sangat menarik bagi saya. Nah, kemudian saya ingin bertanya lagi kepada Pak Nasrul dan juga Pak Sumarno terkait bagaimana kita ketahui bahwa Tridharma Perguruan Tinggi itu mencakup 3 poin utama, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, dalam pelaksanaannya ini melalui para dosen, apakah ada program tertentu ataupun mungkin kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh perguruan tinggi kepada para dosen di 3 Tridharma tadi Pak, yang berhubungan ataupun berkaitan dengan kebahasaan, baik itu bahasa Indonesia, baik di forum nasional maupun internasional, maupun upaya-upaya dalam pengembangan dan pelestarian bahasa daerah. Saya mulai dari Pak Nasrul dulu Pak. Kalau di Universitas Teknokrat Indonesia, penelitian bahasa Lampung oleh dosen-dosen memang ada yang kebetulan kuliah program doktor disertasinya dia meneliti di Lampung, daerah Lampung Barat, kebahasaan itu. Jadi sudah dilakukan itu di dalam pendidikan. Tadi salah satunya adalah dia berbahasa Lampung ketika wisuda orasi ilmiah, itu salah satu, dan yang lainnya 3 di dalam pengabdian masyarakat. Tentu kita tidak melakukan itu karena masyarakat bukan memerlukan bahasa Lampung. Jadi ketika kita pengabdian masyarakat, mereka memerlukan yang lain. Seperti sekarang ini Lampung ini termasuk yang pertama kali anak-anak SLA itu tahu pendidikan metaverse melalui alat metaverse itu dari Teknokrat. Di situ bahkan Universitas Teknokrat menjadi pelopor utama mengembangkan pendidikan metaverse. Walaupun kita tidak sebarkan di koran atau apa di pemberitaan itu, tapi kita sudah ke berbagai sekolah
menggunakan pendidikan metaverse itu. Jadi memang keperluannya berbeda. Betul, di Pak. situ. Pendidikan melalui teknologi, berbasis teknologi ya Pak ya. Ya. Saya juga salah satu yang saya soroti itu bagaimana Teknokrat menyosialisasikan pendidikan metaverse itu dengan peralatan yang iya. saya melihat dan bagi saya itu sesuatu yang sangat menarik. Dan bagaimana di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi sendiri Pak Marno terkait dukungan terhadap para dosen dalam pengembangan kebahasaan? Baik, visi dari Universitas Muhammadiyah Kota Bumi salah satu kata kuncinya adalah kearifan lokal. Jadi secara lengkap ditetapkan visi Universitas Muhammadiyah Kota Bumi adalah Universitas Islami, Universitas Teknopreneurship Islami unggul berbasis kearifan lokal. Oleh karenanya seluruh kegiatan Tridharma perguruan tinggi, kalau khusus kami di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah ditambah 1 menjadi catur dharma perguruan tinggi. Jadi selain yang tadi pertama, yang ketiga itu pengabdian, yang keempat di perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah itu pengembangan al-Islam dan kemuhammadiyahan. Dalam seluruh catur itu, dalam 4 catur dharma itu kearifan lokal yang di dalamnya salah satunya adalah bahasa Lampung itu ada gitu. Untuk penelitian, karena kami tadi sudah saya sampaikan memiliki program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Di dalam program studi itu penelitian bahasa Lampung itu juga menjadi salah satu pilihan. Di dalam rencana induk penelitian Universitas Muhammadiyah Kota Bumi jelas disebutkan bahwa perlu dilakukan penelitian terhadap bahasa dan budaya Lampung gitu. Di dalam pembelajaran tadi sudah saya sampaikan ada 10 SKS pembelajaran bahasa Lampung gitu. Bahasa dan sastra Lampung. Yang wajib diikuti itu 4 SKS. Jadi yang 6 SKS itu pilihan bagi mahasiswa, boleh diambil, boleh tidak. Tapi yang 2 bahasa Lampung sendiri dan sastra Lampung masing-masing 2 SKS itu wajib gitu. Dan di dalam pelaksanaan pembelajaran juga kami selalu mendorong para dosen untuk memberikan penekanan. Misalnya pemilihan wacana, ketika kita memberikan contoh teks, diupayakan teks itu teks yang lokal bahasa Lampung, beberapa di antaranya gitu. Jadi jangan nasional terus, jangan internasional terus, juga diberi porsi untuk yang lokal. Pengabdian pada masyarakat, kalau untuk bahasa ya memang pengabdian pada masyarakat kami dalam bentuk tematik, ya kita ke guru-guru, ke siswa-siswa itu kita tetap ada muatan bahasa Lampungnya. Di samping itu tadi lupa saya sampaikan, sebetulnya sebelum masa pandemi UMKO ini punya kegiatan yang kami beri nama Begawi. Kegiatan itu berisi lomba-lomba yang keseluruhannya dalam didominasi bahasa Lampung gitu. Jadi berpidato bahasa Lampung, puisi bahasa Lampung, kemudian semuanya yang bahasa Lampung, kaligrafi bahasa Lampung gitu. Tapi sejak pandemi sampai saat ini belum kembali dilaksanakan kegiatan itu gitu. Dan kepada para mahasiswa juga kami berikan fasilitas ketika mereka ingin mengikuti lomba-lomba kedaerahan Lampung gitu. Jadi baik pada tingkat nasional, pada tingkat provinsi, tingkat daerah, kami mencoba memfasilitasi itu. Kalau tadi orasi ilmiah, kalau di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi mulai tahun kemarin itu pewaranya. Jadi ada yang menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, menggunakan bahasa Lampung, menggunakan juga bahasa Inggris. Dan juga Mas Parias pernah ke kampus, di beberapa tempat itu ada papan petunjuk yang ditulis dengan menggunakan bahasa Indonesia dan aksara Lampung. Bukan hanya bahasa Lampung tapi juga aksara Lampung. Itu beberapa upaya yang kami lakukan di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi untuk ikut membina, mengembangkan dan melestarikan bahasa Lampung. Baik. Dan
saya salah satu alumni program Begawi itu Pak tahun 2010 ketika saya SMA, saya salah satu peserta karya ilmiah di situ dan ternyata sampai sekarang masih ada ya Pak ya. Itu sesuatu yang menarik dan terakhir pertanyaan yang pengen saya sampaikan, ingin saya ketahui adalah saya penasaran sekali Pak dalam penyusunan tugas akhir atau skripsi mahasiswa itu kan kita menggunakan bahasa Indonesia begitu ya Pak ya. Kecuali untuk program studi tertentu seperti sastra Inggris atau mungkin pendidikan bahasa Inggris yang menggunakan bahasa Inggris. Nah, saya penasaran apakah ada standarisasi tertentu untuk menilai mahasiswa ini sudah cakap dalam berbahasa Indonesia dan apabila sudah ada apa standarisasinya dan apakah mungkin kalau belum ada UKBI atau uji kemahiran berbahasa Indonesia sebagai produk dari Badan Bahasa ini bisa menjadi standarisasi bagi para mahasiswa terutama di kampus yang Bapak sekalian pimpin untuk menjadi syarat agar mahasiswa ini bisa menyusun skripsi berbahasa Indonesia tadi. Saya mulai dari Pak Nasrul terlebih dahulu. Kalau bahasa Indonesia harus disertifikasi kembali, sebenarnya sudah banyak sertifikasinya, hanya tidak diberikan sertifikat. Untuk lulus di tiap-tiap mata pelajaran bahasa Indonesia dari SD, SMP, SMA kan sudah dia dinyatakan lulus nilai sekian. Itu sebenarnya untuk tingkat-tingkat itu sudah ada setingkat sertifikasi kalau kita mau sertifikasi dengan model itu. Ketika dia mau masuk perguruan tinggi kan ada ujian bahasa Indonesianya. Kalau dia bisa lulus di masuk perguruan tinggi berarti bahasa Indonesianya sudah setingkat perguruan tinggi gitu kan ya. Begitu juga dia mau masuk kerja di pegawai negeri ada juga ujian bahasa Indonesianya misalnya di situ. Nah itu juga sebenarnya sudah model sertifikasi, hanya tidak disebutkan sertifikasi. Artinya ada ketingkatan lulus itu juga. Nah di perguruan tinggi ada pelajaran bahasa Indonesianya juga. Dan kalau dia lulus itu bisa juga sama dengan sertifikasi. Saya tidak mengatakan sertifikasi itu tidak perlu di kampus, tetapi nanti dikaitkan tujuannya apa gitu. Nah, yang lebih penting adalah bagaimana menggaungkan bahasa Indonesia baik dan benarnya itu. Betul. Situ. Lantas juga kami di Universitas Teknokrat juga setiap tahun ada model pelatihan metodologi pembelajaran bagaimana mengajarkan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan juga menggunakan bahasa pergaulan. Jadi bahasa Indonesia jangan asal-asalan, baik dan benar, tapi juga jangan sampai seperti kita zaman sinetron yang dulu ya. Saya tidak sebutkan TV mana sinetron yang dulu, jadi diketawain. Situasinya bagaimana bahasa ini bisa dipahami, apapun tata bahasanya itu gaya bahasanya dia bisa mudah ditangkap oleh orang lain atau mahasiswa. Dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar mungkin juga ada yang sudah ditangkap. Tapi yang paling penting bahasa Indonesia itu kelihatannya adalah di gaya bahasa. Dari grammar, tata bahasa, kosakata semua sudah baik. Tetapi dalam gaya bahasa yang banyak kurang. Itu yang kami sering katakan. Begini misalkan, kalau kita ditanya apakah Anda sudah pernah belajar berenang begitu, lantas mestinya jawabnya sudah atau belum. Tapi kalau kita kan menjawabnya saya dulu tinggalnya tidak di dekat kali, tidak di dekat laut, jadi saya nggak bisa berenang gitu. No, dalam bahasa Inggrisnya kita mesti get the point. Nah, kalau dia bisa berbahasa Inggris, pengamatan saya ya, artinya dia bisa lulus TOEFL, Test of English for Foreign Language, atau tes bahasa Inggris yang lainnya, dan hasilnya baik, bahasa Indonesia akan baik. Karena apa? Di situ get the point.
Kalau dia tidak menjawab dengan get the point, artinya apa yang ditanyakan itu yang dijawab, dia nggak lulus. Jadi dia terbiasa menjawab apa yang ditanya itu langsung yang dijawab. Betul. Kalau kita kan, apakah sudah makan? Tadi saya diajak kawan ke sana, akhirnya lupa. Akhirnya bukannya jawabnya sudah atau belum. Betul. Kayaknya lari dari konteksnya ya, Pak ya. Ya, ini gaya bahasa Betul, ini yang sebenarnya Iya. perlu kita benahi. Betul, Pak. Termasuk dosennya juga. Iya. Begitu mahasiswa bertanya, Pak, yang ini Y sama dengan alpha X, X1, X2 ini bagaimana hubungannya dengan begini, Pak? Dia akan cerita, oh ini korelasi, regresi. Dulu ini pertama kali dilakukan oleh ini penemunya ini gitu. Bukan dijawab di sini. Betul, Akhirnya konteksnya jadi bergeser ya, jadi Pak ya. mungkin dari hasil Betul. kita pembicaraan ini satu mungkin gaya bahasa. Gaya bahasa, Pak. Perlu juga kita perhatikan. Semangat berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan itu tadi juga perlu dibangun ya, Pak ya, agar kita selalu bangga sebagai pemilik bahasa Indonesia. Oh iya, teknokrat mendukung bahasa Indonesia menjadi bahasa ASEAN. Ya, kita Betul. kirim sampai ke tingkat nasional, sampai ke ASEAN, dan itu kelihatannya bahasa Indonesia akan menjadi bahasa ASEAN. Ke sana lebih luas di Betul. sini. Jadi sebenarnya kita tidak harus terlalu khawatir bahasa Indonesia itu hilang. Iya. Hanya dibenahi aja. Rasa bangganya perlu ditingkatkan lagi Ya, ya, Pak bahasa ya. bangganya tetap ada. Kalau kita ke Malaysia saja, mereka lagunya berbahasa Indonesia. Iya, betul, Pak. Lagunya Mm-mm. ngomongnya Betul. bahasa Melayu, tapi Betul. kalau lagunya Bahasa bahasa Indonesia Indonesia, ya, Pak. bukan bahasa Melayu gitu. Baik. Lagu popnya Lagu betul. bahasa Malaysia. Nah, baik, Pak Marno, bagaimana untuk di Universitas Muhammadiyah Kota Bumi sendiri? Apakah ada standarisasi itu, atau mungkin suatu saat UKB bisa menjadi standarisasi itu? Baik, di dalam pedoman penulisan karya ilmiah dicantumkan bahwa karya ilmiah yang dihasilkan oleh Civitas Akademika Universitas Muhammadiyah Kota Bumi harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau bahasa asing, khususnya bahasa Inggris juga yang baik dan benar, karena kami juga memiliki program studi pendidikan bahasa Inggris. Itu di dalam buku pedoman. Standar itu untuk saat ini ada pada diri masing-masing pembimbing. Jadi pembimbinglah yang menentukan, oh ini sudah menggunakan bahasa Indonesia baik dan benar, oh ini belum. Kalau sudah berarti disetujui untuk ujian, kalau belum berarti tidak gitu. Sebetulnya beberapa waktu yang lalu sudah ada kebijakan pimpinan yang saya keluarkan pada saat masih STKIP sebelum pandemi. Untuk program studi bahasa Indonesia itu wajib untuk seluruh mahasiswa, seluruh prodi wajib mengikuti UKBI sebelum pelaksanaan ujian skripsi. Waktu itu standar awal yang kami tetapkan untuk prodi pendidikan bahasa Indonesia untuk tahap awal memperoleh skor sekadar semenjana saja. Untuk program studi yang lain kami belum menetapkan standarnya. Yang penting ikut UKBI. Ya. Itu sudah dalam bentuk SK ketua gitu. Tapi karena berbagai hal kemudian kami berubah menjadi universitas, sampai saat ini kebijakan itu belum lahir lagi. Tetapi sudah ada pembicaraan dengan dekan dan kaprodi. Sangat dimungkinkan untuk ke depan kita menjadikan UKBI sebagai syarat bagi mahasiswa sebelum mengikuti ujian skripsi atau setelah ujian skripsi. Jadi nanti itu menjadi bisa dicantumkan di dalam sertifikat pendamping ijazah. Ada sertifikatnya juga bahwa mahasiswa ini kemahiran berbahasa Indonesianya sampai pada tahap mana. Jadi itu saya pikir juga bagian dari tindak lanjut perjanjian kerjasama Universitas Muhammadiyah Kota Bumi dengan kantor bahasa
Provinsi Lampung. Betul. Baik. Insya Allah mari sama-sama kita dorong untuk pada saatnya itu kita laksanakan. Baik, terima kasih Pak Sumarno dan juga Pak Nasrullah. Dan sahabat bahasa, kita sudah berbicara banyak hal mengenai program Kampus Merdeka dan bagaimana Kampus Merdeka ini bisa menjadi salah satu upaya untuk pengembangan bahasa, baik bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Dan praktiknya pun sudah dilakukan di masing-masing kampus dengan programnya masing-masing. Dan satu kesimpulan yang saya ambil bahwa program Kampus Merdeka ini adalah upaya dan harus disambut dengan upaya untuk bisa memaksimalkan peluang yang ada ini untuk membangun semangat dalam berbahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara tanpa melupakan eksistensi dari bahasa daerah yang harus senantiasa dilestarikan. Terakhir saya ingin meminta satu kalimat penutup, pesan mungkin harapan dari Pak Nasrullah dan juga Pak Sumarno, bagaimana peran perguruan tinggi yang Bapak pimpin terutama sebagai perwakilan perguruan tinggi dan sebagai perwakilan dari lembaga yang bekerja sama dengan Kantor Bahasa Provinsi Lampung terkait bagaimana bahasa Indonesia dan bahasa daerah ini menjadi sesuatu yang bisa kita banggakan sebagai kekayaan yang dimiliki oleh negara dan bangsa ini. Satu kalimat saja sebagai penutup, Pak. Saya mulai dari Pak Nasrullah, boleh Pak? Saya berimajinasi membayangkan kalau di Universitas Teknokrat Indonesia ketika wisuda ada orasi ilmiah, salah satu bahasanya bahasa Lampung. Saya membayangkan andai kata itu dilakukan oleh pejabat-pejabat daerah, oleh gubernur, wali kota, bupati, ketika dia sambutan di acara-acara resmi penerimaan tamu, ataukah acara-acara tertentu, misalnya upacara 17 Agustus atau hari Senin atau upacara tertentu menggunakan bahasa Lampung, misalkan di situ. Apakah juga guru-guru di sekolahan upacara hari Senin misalnya juga diantaranya sebulan sekali menggunakan bahasa Lampung. Saya terpikir demikian gitu. Bukan saja mewajibkan untuk memakai pakaian Lampung. Nah, sehingga itu saya juga terpikir apakah kadang-kadang ini rektor Universitas Teknokrat Indonesia memberikan sambutan dalam bahasa Lampung begitu. Cuman perlu penerjemah juga nantinya. gitu. Itu menjadi pemikiran kita saat ini, apakah ini bisa kita teruskan atau tidak dengan dukungan UMKO kita di Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, tentu akan lebih luas lagi cara kita berpikir meluaskan bahasa. Jadi menjadi hobi lah bahasa itu. Betul. Jadi bagaimana intinya adalah bagaimana bahasa Lampung ini lebih sering terdengar di masyarakat, lebih sering akhirnya nanti dipakai oleh masyarakat. Akhirnya tambah banyak, tambah terus-terusan di situ. Itu saja. Terima kasih Pak Nasrul. Pak Sumarno silakan satu kalimat singkat Pak. Baik, saya menghimbau kita semua, mari kita bangga menggunakan bahasa Indonesia tanpa melupakan bahasa daerah kita. Kita gunakan bahasa daerah kita di dalam lingkungan keluarga, dan kita gunakan bahasa Indonesia di lingkungan di luar keluarga. Pikiran, aktivitas boleh mendunia, tetapi kearifan lokal, kearifan bangsa tidak boleh kita tinggalkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sumarno dan juga Pak Nasrullah. Dan sahabat bahasa, demikianlah bincang ruang temu edisi kali ini. Kami ucapkan terima kasih banyak telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus saksikan episode lainnya di ruang temu untuk mengetahui informasi terkait kebahasaan dan juga kesastraan. Ingat juga untuk membagikan video ini serta berlangganan kanal YouTube Siniar Klasa Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Pak Nasrullah dan Pak Sumarno, terima kasih. Dan sahabat bahasa, saya Parya selaku narakata ruang temu undur diri. Sampai jumpa di ruang temu episode selanjutnya. Salam bahasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.